Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, my name is Phoebe Aprila and today we're going to learn about conditional sentence type 2. In this chapter, you will learn to apply social function, text structure, and also language competence of sectional text using conditional sentence type 2. Jadi pada bab kali ini kita akan mempelajari untuk mengaplikasikan atau menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan juga unsur kebahasaan pada teks transaksional dengan menggunakan conditional sentence type 2 atau jenis yang kedua. Not only that, but you will also learn to make a transactional text using conditional sentence type 2. Jadi juga untuk membuat teks transaksional untuk memberikan dan menanyakan informasi menggunakan conditional sentence tipe yang kedua. Let's see an example of a dialogue here. Farhan says, "What are you doing, Jordi?" Apa yang sedang kamu lakukan, Jordi? And then Jordi answers, "Doing my homework." Saya mengerjakan PR saya. Have you done your homework? Apakah kamu sudah menyelesaikan PR-mu? Farhan answers by saying, "I would not come here if I did my homework." Saya tidak akan datang ke sini jika saya sudah mengerjakan PR saya. I couldn't answer some questions. I'm here to ask for help. Saya tidak bisa menjawab beberapa pertanyaan, jadi saya ke sini untuk meminta bantuan. Jadi answers, let's do the homework together. Mari mengerjakan PR-nya bersama-sama. Nah, pada dialog ini kita bisa menemukan salah satu kalimat yang merupakan contoh conditional sentence type yang kedua. Can you find it? And the sentence is, I would not come here if I did my homework. Nah, kalimat ini adalah merupakan contoh dari conditional sentence type 2. Conditional sentence itu sendiri digunakan untuk apa sih? Conditional sentence is used to speculate what would happen, what might have happened, apa yang mungkin telah terjadi, and what we wish would happen, apa yang kita harapkan untuk terjadi. Nah, conditional sentences itu dibagi menjadi dua bagian. One that shows a result, yang menunjukkan hasil, dan one shows a condition on which the result depends. Jadi satu yang menunjukkan hasil dan satunya adalah kondisi di mana hasil itu bergantung. Nah, contoh kalimatnya adalah I would call you as soon as possible if I knew your number. Jadi I would call you as soon as possible ini, saya akan menelpon kamu segera mungkin, itu adalah hasilnya. Sedangkan if I knew your phone number, jika saya tahu nomor HP kamu, itu adalah kondisi di mana hasilnya bergantung. Jadi ada main clause, juga ada if clause. Clause kedua ini bisa kita bolak-balikin, bisa if-nya duluan ataupun if-nya di tengah seperti pada contoh pertama. Kalau if-nya itu kita letakkan di awal, maka kalimatnya menjadi if I know your phone number, I will call you as soon as possible. Jika saya mengetahui nomor HP kamu, saya akan menelpon kamu sesegera mungkin. Itu adalah contoh dari conditional sentence. And today we will focus on conditional sentence type 2, jenis yang kedua. Conditional sentence type 2 is used to talk about imagined events and their consequences. Jadi kejadian-kejadian yang dihayalkan atau diimpikan dan juga konsekuensinya. It can be about the unreal present or unlikely future events. Jadi conditional sentence tipe kedua ini adalah untuk hal-hal yang tidak mungkin atau tidak nyata. Formulanya untuk penyusunan kalimat conditional sentence type 2 ini yaitu if ketemu simple past tense, koma, lalu subject plus would plus verb yang ke-1. Contoh kalimatnya ada langsung, yaitu if I knew your phone number, I would call you. Jika saya mengetahui nomor HP kamu, saya akan menelpon kamu. Seperti yang kita sudah sebutin sebelumnya. Jadi if ketemu, subjeknya I, lalu verb keduanya adalah knew, mengetahui. Sedangkan untuk setelah koma kita punya past perfect itu kan. Jadi subjeknya yaitu I, terus kita tambah would, mau, akan, lalu ketemu kata kerja ke-1 yaitu call. I would call you if I knew your phone number. If I know your phone number, I would call you. Jika saya mengetahui nomor HP kamu, saya akan menelpon kamu. Nah, makna dari kalimat ini adalah I don't know your phone number. Saya tidak tahu nomor HP kamu. Karena kalimat yang tadi kan merupakan pengandaian. Jika saya mengetahui nomor HP kamu, kenyataannya atau fact-nya adalah saya tidak tahu nomor HP kamu. Seperti itu adalah penggunaan pada conditional sentence tipe kedua. There are some functions in conditional sentence type 2. The first one is
express dream or unreal situations that are likely to happen in the present or future. Jadi untuk mengekspresikan atau mengungkapkan impian atau situasi yang tidak nyata yang mungkin saja bisa terjadi pada saat ini ataupun nantinya. For example, if I had a company, I would hire you. Jika saya memiliki sebuah perusahaan, saya akan mempekerjakan kamu. Nah, faktanya, kenyataannya adalah I don't have a company. Saya tidak mempunyai sebuah perusahaan. Nah, bisa juga untuk to give suggestions or advice, memberikan saran ataupun nasihat. If I were you, jika saya adalah kamu, I would buy the dictionary. Jika saya adalah kamu, saya akan membeli kamus itu. Faktanya, I am not you. Saya bukan kamu. And then it can be used to state unreal condition in the present, untuk menyatakan situasi yang tidak nyata pada saat ini. Seperti kalimat yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu if I knew your phone number, I would call you as soon as possible. Dan kenyataannya atau faktanya adalah I don't know your phone number. Let's see some examples. Mari kita lihat beberapa contoh. Contoh yang pertama yaitu pada kalimat if Dita were in this town, she would come to my house. Jika Dita berada di kota ini, dia akan datang ke rumahku. The fact is atau kenyataannya adalah Dita is not in this town. Dita tidak berada di kota ini. Nah, pada kalimat ini kita bisa melihat formulanya. If Dita were in this town, itu menggunakan if plus subject plus verb kedua. Verb kedua di sini adalah sebenarnya bentuk is, to be is, itu diubah menjadi were. Kenapa were? Karena pada conditional sentence kita tidak menggunakan was, kita menggunakan were karena merupakan pengandaian. Oke, jadi if plus subject plus verb kedua. Setelah koma berarti subject plus would plus verb ke satu. Dan saat kita ingin menyatakan faktanya atau kenyataannya itu menggunakan simple present tense daripada if clause yang tadi. Contoh berikutnya, if my uncle gave me his cat, I would keep it well. Jika paman saya memberikan kucingnya, saya akan merawatnya dengan baik. The fact is atau kenyataannya is my uncle doesn't give me his cat. Paman saya tidak memberikan saya kucingnya. Kita ingat ya rumusnya atau formula dari conditional sentence tipe kedua itu if plus subject plus verb kedua atau kata kerja kedua, koma subject plus would plus verb one atau kata kerja ke satu. Jadi misalnya ketemu contoh soal seperti ini. If I save blank 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 Mita's number, I call blank 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 her. Jadi kata save dengan call di sini kita mau menyesuaikan sehingga cocok menggunakan conditional sentence tipe kedua. Sesuai dengan formulanya, maka kalimatnya berubah menjadi if I saved Mita's number, I would call her. Jika saya menyimpan nomor HP Mita, saya akan menelponnya. Jadi save di situ berubah menjadi saved, and then call di situ berubah menjadi would call sesuai dengan formulanya. Nah, jika pada yang if clause-nya itu menggunakan to be and is are, kita harus mengubahnya menjadi were. Jadi misalnya pada contoh kalimatnya atau soalnya seperti ini. If I be blank 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 you, I buy blank 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 car. Jadi be to be di sini dengan buy mau kita ubah sehingga cocok dengan formula conditional sentence tipe kedua. Sehingga kalimatnya menjadi if I were you, jika saya adalah kamu, I would buy the car. Dengan kenyataannya adalah I am not you. And for today's assignment, we have 5 questions here. Kalimat-kalimat ini diubah menjadi sesuai dengan formula conditional sentence tipe kedua. That's all for today. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.